Shalom adik-adik. Kalau adik-adik hari-hari ini mengalami ketakutan, kekhawatiran, atau apapun juga yang gak enak, yuk kita berseru kepada Tuhan. Yuk, karena kita miliknya Tuhan Yesus. Amin. Waktuku sedih, waktuku senang, waktuku takut, ku panggil namamu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganmu, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Angkat tanganmu, panggil dia, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Panggil aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu, Yesus. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, Tuhan. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang menyembah di kakimu. Aku percaya pemeliharaanmu sempurna atas kami. Aku percaya perlindunganmu, Tuhan, sempurna atas hidup kami. Dan kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tahukah adik-adik bahwa hidup kita ada di dalam tangan kuasa Tuhan? Tuhan berdaulat penuh atas kita. Yuk kita nyanyi yuk. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi yuk, berseru kepada Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
Yesus, karena kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami dan Kak Puji yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong urapi kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan tertib. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kak Puji berharap hari ini adik-adik dalam keadaan sehat, dan tentunya Kak Puji berharap adik-adik dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Puji akan sampaikan firman Tuhan, dan Kak Puji kasih tema firman Tuhan hari ini adalah aku dijaga, dilindungi oleh Tuhan karena aku istimewa. Ayo katakan sama-sama, aku istimewa. Karena adik-adik istimewa, maka adik-adik dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Adik-adik, kita berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengasihi engkau, menjaga engkau, dan Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Nah adik-adik, karena adik-adik istimewa, maka adik-adik dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Nah adik-adik, Kak Puji mau kasih tahu sama adik-adik bahwa kita diciptakan Tuhan, adik-adik diciptakan Tuhan, itu bukan karena Tuhan sedang iseng, ya kan, gak punya kerjaan lalu diciptakanlah adik-adik atau Kak Puji, bukan. Tapi Tuhan menciptakan adik-adik karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Dan kita diciptakan Tuhan karena kita istimewa. Adik-adik istimewa. Nah karena adik-adik istimewa, maka Tuhan jaga, lindungi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah sekarang Kak Puji mau tanya, seberapa banyak adik-adik yang punya cita-cita? Ya mungkin adik-adik di rumah ada yang punya cita-cita jadi dokter, ada yang mungkin cita-citanya jadi pengusaha hebat, atau cita-citanya jadi pramugari, ada yang jadi pilot. Nah siapa lagi? Ada yang jadi pendeta. Wah mungkin juga ada yang pengen jadi YouTuber, ada ya, pasti ada. Nah adik-adik, apapun cita-cita kalian itu bagus, dan memang adik-adik kalian hidup harus punya cita-cita agar hidupnya itu bergairah karena ada sesuatu yang dicita-citakan, diimpikan. Demikian juga Tuhan juga rindu pakai adik-adik. Tuhan juga rindu menggenapi rancangannya buat kalian. Makanya adik-adik, kita harus bangga karena kita istimewa, dan Tuhan rindu memakai adik-adik, dan Tuhan rindu menggenapi rancangannya dalam hidup adik-adik. Nah adik-adik, ada banyak cita-cita, mimpi kalian, dan ada banyak keinginan-keinginan kalian yang besar, dan itu harus bergairah untuk sampai kepada titik di mana cita-cita itu tercapai buat adik-adik. Dan salah satu yang menggagalkan impian adik-adik, cita-cita, keinginan adik-adik, salah satunya adalah rendah diri yang berlebihan. Nah, apa itu rendah diri? Rendah diri adalah sebuah perasaan seseorang yang merasa lebih rendah dibandingkan orang lain, dibandingkan teman, dibandingkan saudara. Nah adik-adik, perasaan demikian adalah perasaan yang ada di imajinasi. Perasaan itu sebenarnya perasaan yang tidak nyata, tidak real, tetapi itu ada di imajinasimu, dan itu terus terulang-ulang, dan akibatnya itu yang membuat engkau gagal. Nah, perasaan-perasaan minder itu akibat dari apa sih adik-adik? Yuk kita lihat ya, dan Kak Puji berharap adik-adik setelah melihat firman ini, setelah mendengarkan firman ini,
adik-adik dipulihkan, adik-adik menjadi orang yang lebih tegar, adik-adik menjadi orang yang tidak minder, tetapi orang-orang yang diberikan kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah adik-adik, apa sih yang menyebabkan orang rendah diri? Yang pertama yang Kak Puji pelajari dan catat, yang pertama adalah karena trauma masa lalu. Misalnya adik-adik pernah dikecewakan oleh papa atau mama, atau adik-adik pernah dihina. Nah adik-adik pernah mungkin dilecehkan, dan itu yang menyebabkan apa? Kalian rendah diri, ada trauma. Wah jangan-jangan kalau nanti saya maju ke depan saya gagal karena dulu pernah gagal, itu trauma. Nah adik-adik, trauma harus disingkirkan, trauma harus disembuhkan, trauma harus dipulihkan. Adik-adik tidak boleh ada trauma. Dan yang kedua adik-adik, apa penyebab rendah diri? Yang kedua adalah dari lingkungan keluargamu. Kamu merasa keluargamu lebih miskin ketimbang orang lain, dan itu yang menyebabkan apa? Kamu rendah diri. Dan Kak Puji mau kasih tahu, kamu diciptakan untuk menjadi pemenang. Mungkin hari ini keadaan orang tuamu mungkin tidak seperti orang lain, tapi percayalah bahwa kamu diciptakan untuk menggenapi rancangan Tuhan. Kalau hari ini mungkin keluargamu, papa, mamamu belum diberi lebih seperti orang lain, dengar baik-baik, rencana Tuhan atas hidupmu pasti digenapi. Mungkin kamu akan jadi berkat, karena mungkin kamu merasa jelek, ya kamu merasa kamu itu lebih pesek hidupnya ketimbang orang lain, atau kamu merasa lebih bodoh ya ketimbang orang lain, atau mungkin kamu merasa pendek. Dengar baik-baik, engkau diciptakan istimewa. Kalau engkau pendek, dengar baik-baik, ada rancangan Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Mungkin kamu diberi kecepatan yang lainnya, atau mungkin kamu merasa bahwa rambutmu keriting, bahwa teman-temannya rambutnya lurus. Dengar baik-baik, kamu diciptakan istimewa. Katakan sama-sama, istimewa. Rancangan Tuhan dalam hidupmu pasti digenapi. Haleluya. Tuhan tidak mau kamu memiliki sifat rendah diri, dan kamu harus keluar dari sifat itu. Kamu harus berkata bahwa saya adalah pemenang. Saya diciptakan bukan menjadi ekor, tapi saya diciptakan menjadi kepala, dan saya dipakai Tuhan untuk menggenapi rancangan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Nah, bagaimana adik-adik bisa keluar dari rendah diri? Yang pertama, Kak Puji mau kasih tahu buat adik-adik, kamu percaya kepada Tuhan, kamu bersyukur atas keadaanmu hari ini, dan kamu harus berkata kepada dirimu, aku istimewa, aku diciptakan Tuhan istimewa. Yang kedua, katakan kepada dirimu, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidupmu. Kamu berhak menerima janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Dan yang ketiga, percayalah kepada Tuhan bahwa kamu diciptakan Tuhan karena Tuhan merancangkan yang terbaik, karena Tuhan merencanakan dalam hidupmu, dan Tuhan akan menggenapi rancangan itu dalam hidupmu, dan kamu akan menjadi orang-orang yang berhasil. Cita-citamu pasti berhasil kalau kamu dekat dengan Tuhan dan kamu mengakui kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kesimpulannya adik-adik, kamu berharga di mata Tuhan. Kamu istimewa, maka kamu dijagai oleh Tuhan. Mulai hari ini, jangan minder, jangan rendah diri. Kalau kamu ada hari ini, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik, rencana Tuhan dalam hidupmu. Kalau kamu melihat orang tuamu mungkin merasa lebih miskin dari orang lain atau kekurangan, dengar baik-baik, Tuhan akan pakai kamu untuk keluargamu. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang melimpah atas hidupmu. Yang Kak Puji mau kasih tahu sama adik-adik, mulai hari ini kamu berkata kepada dirimu sendiri, kamu boleh berdiri di depan kaca, kamu bilang, kamu istimewa, aku diciptakan Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu.
dan kamu dekat dengan Tuhan. Adik-adik, dengan baik-baik, yang membuat engkau berhasil, cita-citamu berhasil bukan orang lain, tetapi Tuhan yang merencanakan kau berhasil. Oleh karena itu adik-adik, engkau harus dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan dari Kak Puji cukup singkat sampai di sini, dan Kak Puji percaya Tuhan Yesus akan memberkati kalian. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Aku istimewa. Adik-adik katakan, aku istimewa, aku berharga, aku dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga membawa bangsa kami yang hari ini sedang mengalami wabah COVID-19. Tuhan, dan biarlah Engkau turunkan Tuhan Yesus pengampunan bagi setiap kami, bagi orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya sebentar lagi wabah COVID Corona ini Tuhan Yesus sudah selesai dan kami akan kembali normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, Kak Puji berterima kasih. Adik-adik sudah bersama-sama mengikuti ibadah hari ini, dan Kak Puji percaya berkat Tuhan berlimpah atas hidup kalian. Salam buat papi mami, tetap sabar, tetap berdoa. Adik-adik bantu orang tua. Nah adik-adik, sebagai dukungan adik-adik subscribe ya kalau belum subscribe. Nah kalau ini benar-benar merasa bahwa ini bermanfaat, adik-adik boleh share, dan adik-adik boleh like, boleh komen, boleh pesan atau cerita sesuatu, boleh Kak Puji akan baca. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye, dadah.